Itu tadi rudal Kinzhal, rudal hypersonic milik Rusia yang untuk pertama kalinya digunakan dalam perang skala penuh. Tidak main-main, di penggunaan pertamanya tadi, rudal ini sudah bisa mengolok-ngolok sistem pertahanan udara Patriot milik Amerika. Padahal, sistem pertahanan udara Patriot dianggap sebagai sistem pertahanan udara paling mahal dan paling canggih di dunia. Saking efektifnya kekuatan dari Kinzhal, Amerika yang dikenal sebagai negara yang tak ingin kalah pernah mengakui kalau sistem pertahanan udara mereka terkena serangan telak meski masih mengaku kalau tetap bisa digunakan. Fakta yang mencengangkan ini tentu saja berakhir pada satu pertanyaan. Seberapa kuat rudal Kinzhal hingga membuat Amerika malu di perang Ukraina? Bagi Rusia yang merupakan pewaris dari Uni Soviet, penggunaan dan pengembangan rudal hypersonic bukanlah hal yang baru. Rudal Kinzhal yang kita lihat tadi adalah penerus dari rudal Iskander era Uni Soviet yang dikembangkan tahun 1988. Perbedaan signifikan dari keduanya adalah rudal Kinzhal mampu diluncurkan bukan hanya dari platform darat, namun juga dari platform udara seperti pesawat pengebom Tupolev Tu-22 M3, kemudian pesawat pencegat MiG-31K, dan direncanakan akan bisa diluncurkan dari jet tempur Su-57. Secara kemampuan, rudal Kinzhal yang jadi satu dari 6 senjata strategis milik Rusia ini memiliki kemampuan yang lebih baik dari rudal Iskander meski ukurannya sedikit lebih besar. Dari apa yang diketahui, rudal Iskander punya panjang 7,3 meter, diameter 0,9 meter, dan berat 3,8 ton. Sedangkan ukuran dari rudal Kinzhal ternyata memiliki panjang 7,2 meter, diameter 1,2 meter, dan bobot mencapai 4,3 ton. Dalam kemampuan terbang, rudal Iskander kalah jauh karena hanya bisa mencapai target di jarak 500 km dengan kecepatan Mach 5,9 atau 7.285 km per jam. Sedangkan Kinzhal bisa menjangkau target hingga 2.000 km dengan kecepatan Mach 10 hingga 12 atau 12.250 km per jam hingga 14.700 km per jam. Secara teknis, keduanya merupakan rudal hypersonic karena keduanya mampu melaju di atas kecepatan Mach 5 atau 6.174 km per jam. Peningkatan signifikan dari dua generasi rudal hypersonic milik Rusia ini tentu saja membanggakan. Selain punya kemampuan terbang menakjubkan, rudal ini memiliki kapabilitas untuk membawa hulu ledak konvensional dan juga hulu ledak nuklir dengan kekuatan 5 hingga 15 kiloton yang sama kuat dengan bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Kehebatan lain juga datang dari sistem peluncuran Kinzhal. Dari segi jenis, Kinzhal berjenis ALBM atau Air Launched Ballistic Missile. Peluncuran pertama dari rudal ini terjadi di Arktik pada November 2019 saat diangkut oleh pesawat MiG-31K. Kemudian di tahun 2021, rudal Kinzhal di bawah MiG-21K ini kembali mencuri perhatian karena muncul di daerah Suriah saat dikerahkan lewat pangkalan udara Khmeimim. Dari pihak Rusia, kemunculan tersebut adalah bagian dari persiapan latihan militer bersama yang telah dijadwalkan. Kehadiran Kinzhal dan pesawat MiG-31K ini memang identik karena pesawat pengangkut tersebut bahkan didesain khusus dari varian sebelumnya, yaitu MiG-31B untuk mengangkut roket hypersonic. Pembaharuan yang dilakukan ada banyak, mulai dari penggunaan senjata baru, peningkatan kapasitas bahan bakar, hingga sistem informasi dan komunikasi baru untuk menunjang peluncuran rudal Kinzhal. Setelah melihat kemampuannya, mari kita pindah untuk melihat komponen yang ada di rudal Kinzhal. Pada bagian paling belakang ada ejection pod yang berfungsi sebagai pengaman rudal. Kemudian di depannya ada sirip kemudi, lalu ada mesin roket yang sudah berada dalam badan rudal. Kemudian ada sistem pemandu yang sudah menggunakan GLONASS and INS atau sistem navigasi satelit global yang memiliki kecepatan transfer data paling cepat. Kemudian di bagian paling depan ada hulu ledak yang beratnya bisa mencapai 500 kg. Nah, saat diluncurkan, komponen ini memiliki perannya masing-masing di tiap tahap penerbangan. Langkah pertama tentu saja
Rudal Kinzhal dibawa oleh platform unggulan seperti MiG-31K yang punya jangkauan mencapai 3.000 km dengan kecepatan 2,35 Mach atau 2.500 km per jam. Dengan jangkauan seluas ini, ditambah dengan jangkauan dari Kinzhal, Rusia bisa menyerang seluruh Eropa dan setengah dari Samudra Atlantik Utara, tempat Angkatan Laut Amerika sering beroperasi. Nah, langkah kedua, platform peluncuran ini akan melepas rudal Kinzhal setelah mendapat koordinat serang yang telah ditentukan. Sesaat setelah melepaskan diri, rudal Kinzhal akan melepas ejection pod yang jadi cover mesin. Kemudian, lanjut ke langkah ketiga, di mana mesin rudal Kinzhal akan menyala dan mendorong rudal ini masuk ke dalam kecepatan hypersonic di kisaran 12 Mach atau 14.700 km per jam. Setelah meluncur dalam kecepatan supersonik, rudal akan masuk ke dalam langkah keempat, yaitu peluncuran menuju target yang terbagi atas 3 karakteristik. Karakteristik pertama adalah hulu ledak dan cover meluncur untuk menuju target. Biasanya, cover hulu ledak ini sudah dilengkapi dengan sistem penyerap radar agar tidak mudah dideteksi. Kemudian, karakteristik kedua, hulu ledak akan meluncur dan dilepaskan oleh cover hulu ledak yang membuatnya lebih ringan jadi bisa lebih lama terbang dan juga mendapat jarak yang lebih jauh. Biasanya metode kedua ini dilakukan pada hulu ledak nuklir. Lalu, karakteristik ketiga, peluncuran rudal dilakukan dengan satu badan tanpa melepaskan hulu ledak. Hulu ledak baru bereaksi saat badan rudal mengenai target. Nah, uniknya, meski ketiga cara ini berbeda, gerakan dari peluncuran rudalnya sama persis, yaitu berada di jalur acak atau zigzag agar tidak mudah untuk dideteksi dan prediksi. Jalur acak dan zigzag ini mampu dilakukan oleh Kinzhal berkat bantuan dari sistem pemandu GLONASS dan INS yang digunakan. Jadi selain cepat dan mematikan, rudal Kinzhal ini juga sulit untuk dideteksi yang membuatnya sebagai rudal hypersonic paket komplit. Dengan semua kemampuan ini, rudal Kinzhal memiliki tugas untuk menargetkan dan membombardir target diam dan bergerak. Contohnya, target diam seperti pertahanan udara Patriot milik Amerika dan bangunan strategis lainnya. Kemudian, contoh target bergerak seperti kapal induk maupun konvoi alutsista. Maka wajar saja dengan melihat pembuktian dari rudal Kinzhal di Ukraina yang mampu menembus pertahanan udara Patriot milik Amerika. Joe Biden, selaku Presiden Amerika, pernah mengungkapkan kalau hampir mustahil menghentikan rudal Kinzhal. Selain memiliki kemampuan untuk menaklukkan pertahanan udara Patriot, rudal Kinzhal juga mengalahkan Amerika dalam pengembangan rudal hypersonic. Di negeri Paman Sam, rudal hypersonic yang mereka banggakan adalah rudal Scramjet yang masih mereka kembangkan. Sayangnya, masih di tahap pengembangan, Scramjet ini udah diprediksi akan memakan biaya lebih dari 15 juta US dollar atau 227 miliar rupiah untuk satu unit. Sedangkan Kinzhal yang kemampuannya sudah terbukti cuma membutuhkan sekitar 5 juta US dollar atau 75 miliar rupiah per unitnya. Meskipun Scramjet bisa melaju lebih cepat di kisaran Mach 15 hingga Mach 18 atau 18.522 km per jam hingga 22.226 km per jam, tentu saja tidak menguntungkan untuk mengeluarkan uang 3 kali lebih banyak daripada rudal Kinzhal milik Rusia. Keberhasilan Rusia dalam mengoperasikan rudal Kinzhal dalam perang di Ukraina tentu saja membuat negara lain yang punya rudal hypersonic mendapatkan gambaran dan standar baru. Dari apa yang diketahui, ada beberapa negara yang telah membuat rudal hypersonic, mulai dari Brazil, China, Prancis, Jerman, India, Iran, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Britania Raya, dan juga Amerika Serikat. Kira-kira apa yang akan dilakukan semua negara ini dengan rudal hypersonic mereka? Ya, semoga saja untuk perdamaian dan bukan untuk peperangan ya. Apalagi dalam serangan Rusia menggunakan rudal Kinzhal ke wilayah Kiev, Ukraina, menghancurkan rumah sakit dan mengakibatkan korban warga sipil yang tak bersalah. Jadi semoga saja kedua kubu ini bisa berhenti berperanglah secepatnya tanpa harus memperlihatkan kekuatan militer mereka secara penuh.